Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Miyasaroh dan nama saya Irfan Nasrul Faudi dari kelompok 5 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Peran dan Kedudukan di Pusat Pendidikan. Di makalah ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian, peran, dan kedudukan dari pusat pendidikan. Yang kedua adalah pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Yang ketiga, arti dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang keempat yaitu peran dan kedudukan dari pusat pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Pengertian, peran, dan kedudukan dari pusat pendidikan. Dari pusat pendidikan mempunyai 3 lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang pertama kali yaitu terdapat di lingkungan keluarga. Tetapi pada masyarakat modern di mana industrialisasi semakin berkembang dan memerlukan spesialisasi, maka pendidikan yang semula menjadi tanggung jawab keluarga itu kini sebagian besar diambil oleh lembaga-lembaga sosial dan sekolah. Selanjutnya, peran dari pusat pendidikan. Peran yang pertama di dalam lingkungan keluarga yaitu sebagai alam pendidikan pertama atau dasar. Pada lingkungan sekolah sebagai pengaruh yang besar sekali pada jiwa anak untuk membentuk pribadi seorang anak. Yang ketiga yaitu pada lingkungan masyarakat, yaitu sebagai lembaga pendidikan bagi warganya. Kedudukan terpusat pendidikan itu yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudidaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga adalah pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Kedudukan dari pusat pendidikan. Kedudukan dari pusat yaitu sebagai satu, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga adalah pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Secara umum, kedudukan dari pusat pendidikan yaitu membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu latar tempat berlangsungnya pendidikan. Di dalam lingkungan pendidikan terdapat 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi manusia, karena manusia pertama kali memperoleh pendidikan sebelum mengenal lingkungan pendidikan yang lainnya. Pendidikan keluarga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal, yaitu pendidikan dalam kandungan, dan pendidikan postnatal, yaitu pendidikan setelah lahir. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional adalah cara bertahap mengembangkan sekolah menjadi sesuatu tempat pusat latihan manusia Indonesia di masa depan. Terdapat 4 macam pengaruh pendidikan sekolah terhadap pengembangan masyarakat. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang kedua, membawa pengaruh bagi masyarakat. Yang ketiga, mencetak warga masyarakat yang siap dan terkendali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Terdapat 4 macam pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang kedua, membawa pembaruan bagi perkembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu mencetak warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Kaum aliran filsafat pendidikan empirisme mengatakan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seseorang atau yang disebut teori tabula rasa, di mana manusia lahir dalam keadaan suci bersih tergantung pada lingkungan yang akan merubahnya.
tips untuk menjadikan lingkungan masyarakat menjadi lingkungan pendidikan bagi masyarakat, yaitu 1. Masyarakat dapat menjadikan penyelenggara pendidikan sebagai tempat anak-anak untuk memperoleh ilmu baik prasekolah maupun luar sekolah. Yang kedua yaitu masyarakat dapat mendirikan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di bidang pendidikan. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu anak didik berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar mencapai tujuan yang optimal. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan Nasrul Faum. Terima kasih Mbak Ima. Di sini saya akan melanjutkan tentang arti dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah kegiatan sistematis, terstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan setaraf dengannya. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialis, latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Manfaat dan fungsi pendidikan. 1. Melatih kemampuan akademis anak. 2. Menggembleng dan memperkuat mental, fisik, dan disiplin. Yang ketiga, memperkenalkan tanggung jawab. Yang keempat, membangun jiwa sosial dan jaringan pertemanan. Yang kelima, sebagai identitas diri. Selanjutnya, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal adalah 1. Pendidikan dimulai dari keluarga. 2. Informal diundang juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang ketiga, homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Yang keempat, anak harus dididik dari lahir. Pendidikan informal biasanya dimulai dari lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Jika pendidikan ini dimulai dari ruang lingkup keluarga, maka peran orang tua sangatlah penting karena orang tua merupakan panutan pertama yang bisanya dijadikan teladan dari para peserta didik. Maka dari itu orang tua pun harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup sehingga dampak yang diharapkan akan berhasil dengan baik. Bahkan jika orang tua tidak mampu dengan mata pelajaran yang harus diberikan, dapat memanggil guru yang kemampuannya cukup memadai untuk memberikan bimbingan di rumah pada anaknya. Selanjutnya, pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan sekolah yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pendidikan formal. Pendidikan non-formal bertujuan untuk mengantisipasi masyarakat yang dengan berbagai alasan tidak dapat mengikuti pendidikan formal, misal karena faktor ekonomi, faktor demografi, faktor lingkungan, dan faktor orang tua, dan sebagainya. Perkembangan zaman pun sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan non-formal, masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa ada halangan atau kendala yang sedang dialaminya, sehingga ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 di mana tertuang dalam hak warga negara memperoleh pendidikan. Perkembangan zaman pun mulai terus berkembang, gaya hidup mulai menyesuaikan dengan perkembangan. Selanjutnya yaitu peran dan kedudukan tripusat pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam suatu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka antara pengajar dan pembelajar, dan menekankan bahwa fokus dari pembelajaran jarak jauh terletak pada metode pembelajaran yang dibantu teknologi dengan tujuan mengirimkan materi pembelajaran kepada sekolah dan perguruan tinggi, tidak bertemu secara fisik seperti halnya pembelajaran di kelas tradisional. Contoh dari
pembelajaran jarak jauh, yaitu e-learning yang berkembang lagi menjadi pembelajaran daring. Dengan menggunakan pembelajaran daring juga memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan yang bersifat pasif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Sehingga pembelajaran tidak hanya belajar dengan menggunakan buku, melainkan juga belajar menggunakan internet atau dengan pembelajaran daring. Peran dan kedudukan Tripusat dalam pembelajaran jarak jauh dengan sebagai komponen yang sangat penting dan saling bersinambungan. Tetapi dengan pembelajaran daring ada juga yang tidak efektif, yaitu terkendala jaringan. Kita tidak pernah tahu jaringan bisa ada dan juga tidak, sehingga kita pelajar ataupun mahasiswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran daring menjadi kesulitan dikarenakan jaringan yang terganggu. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.